Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali gengs di channel ini. Selamat berjumpa kembali. Dan di video kali ini guys, saya tidak akan membuat produk atau membahas yang lainnya, akan tetapi saya akan membahas mengenai surfaktan, yaitu menyambung video saya yang sebelumnya. Oke gengs, kita langsung aja. Mari kita sama-sama belajar mengenai surfaktan. Apa ya sebenarnya surfaktan ini? Kayaknya unik sih. Yang penting mau bereksperimen, pasti akan menemukan formula-formula yang lebih dahsyat daripada di video-video yang saya suguhkan sebelumnya. Oke gengs, oke kita mulai aja. Surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara gas dan cair, yang sifatnya juga sebagai pembasah, pembusa, dan pengemulsi, serta sebagai pendispersi, karena dapat melebur zat lainnya, katanya seperti itu gengs. Di video kemarin kan saya sudah bilang bahwa surfaktan itu ada beberapa pembagiannya lagi, dan di sini saya akan jabarkan pelan-pelan. Mari kita sama-sama belajar. Jika ada yang salah, nanti kawan-kawan silahkan komentar. Tidak ada salahnya, kita sama-sama belajar. Nah, surfaktan ini sesuai apa yang saya dapatkan di grup, juga informasi dari kawan-kawan, juga dari sumber baca-baca di internet, yaitu terbagi 3 gengs. Yang pertama itu adalah surfaktan anionik. Surfaktan anionik ini adalah surfaktan yang bagian alkilnya terikat suatu anion. Contoh bahan-bahannya seperti ini. Mesh. Ini mesh flake ya. Kemudian teksapon, dan juga ada laps atau las ya. Kemudian yang kedua adalah surfaktan kationik. Itu pembagian surfaktan yang kedua. Adalah surfaktan yang bagian alkilnya terikat suatu kation. Contohnya yaitu seperti BKC, tetranil, dan golongan amonium lainnya. Yang ketiga adalah surfaktan non-ionik, di mana surfaktan non-ionik ini adalah surfaktan yang tidak bermuatan. Contohnya ya seperti gliserin, sorbitan, CDE, dan NP10 gengs. Ini adalah contoh surfaktan yang non-ionik atau surfaktan yang tidak bermuatan gengs. Dan di video ini juga saya akan menyebutkan beberapa bahan yang termasuk builder, pemutih, enzim, filler atau bahan pengisinya, dan serta bahan-bahan lainnya. Video sebelumnya yang saya bahas yaitu untuk membuat deterjen, ada beberapa zat kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama surfaktan, builder, pemutih, enzim, filler, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, dan surfaktannya sudah kita bahas tadi. Kemudian ini adalah buildernya. Buildernya di sini yaitu seperti ini bahannya, soda as. Soda as ada termasuk buildernya. Kemudian ada STTP juga. STTP juga adalah termasuk bahan builder. EDTA juga termasuk. EDTA ini adalah EDTA yang saya gunakan. Ini udah lama banget saya beli 1 kilo. Penggunaannya sangat irit gengs. Lalu kemudian ada citron atau citric acid. Selanjutnya adalah pemutihnya. Pemutihnya itu biasanya kita menggunakan H2O2 atau sodium perkarbonat. Sodium perkarbonat ini biasanya saya gunakan untuk membuat deterjen oksi. Untuk hasilnya menggunakan sodium perkarbonat ini lumayan membersihkan, kemudian mencerahkan warna juga gengs. Kalau untuk mengangkat noda bisa dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya seperti soda as dan citron oba atau optical brightening. Bahannya seperti ini gengs. Dia berwarna agak kuning seperti belerang ya. Selanjutnya adalah filler atau bahan pengisinya. Bahan pengisi yang dimaksud di sini yaitu seperti NaCl gengs. Karena NaCl ini bisa memperbanyak larutan teksapon, makanya disebut filler atau bahan pengisi. Seperti air, NaCl itu adalah bahan-bahan pengisinya. Karena 100 gram teksapon bisa dikembangkan menjadi 1 liter dengan tambahan bahan pengisi ini, NaCl dan air.
Kemudian juga sodium sulfat. Sodium sulfat juga sama fungsinya seperti NaCl. Kalau tidak punya sodium sulfat atau tidak punya NaCl, boleh menggunakan salah satunya antara sodium sulfat atau NaCl, atau juga bisa digunakan keduanya, gengs. Nah, itulah tadi bahan-bahan yang saya gunakan dalam membuat suatu deterjen, baik itu deterjen oksi ataupun deterjen cuci pakaian untuk laundry ataupun sabun cair pencuci piring, gengs. Jadi bahan-bahannya tidak lepas daripada ini. Tapi kalau untuk pencuci piring biasanya akan lebih dominan menambahkan namanya las atau labs yang sudah dinetralkan. Karena apa? Nah, musuhnya untuk surfaktan ini musuhnya adalah minyak, gengs. Jadi sangat ampuh untuk menghilangkan minyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami. Untuk memperbanyak lagi, mendalami lagi, silakan dibaca-baca di internet, mungkin akan lebih jelas. Namun di sini saya cuma menyebutkan aja sepengetahuan saya, karena apa yang saya catat selama ini dari grup-grup semua, saya selalu terapkan di pembuatan deterjen. Untuk saya gunakan untuk laundry, juga sabun pencuci piring saya gunakan di rumah. Jadi selama ini udah nggak beli lagi, gengs. Oke, gengs, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Silakan aja di kolom komentarnya. Jika ada yang tidak dimengerti, kita belajar sama-sama. Toh juga saya bukan ahli kimia, ya kan, gengs. Cuma yang penting intinya kita mau bereksperimen, kita mau mencoba. Gagal sekali dua kali itu biasa, gengs. Makanya dalam pembuatan jangan dibuat banyak dulu, gengs. Buatnya sedikit-sedikit aja. Oke, gengs, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.